search, the Canadian Coast Guard and the U.S. Coast Guard are continuing to look for the Titan submersible and its 5 passengers off Newfoundland. It takes adventurers to see the wreck of the Titanic. It's a dive of nearly 4,000 meters to the bottom of the sea. Semoga kalian selalu bikin baik ya. Aduh, udah lama nih guys gak bikin konten ya. Mungkin udah sekitar 2 mingguan lalu guys ya terakhir bikin konten guys. Ya karena emang kemarin juga lagi ada something ya. Terus juga emang kemarin kena flu sama batuk. Jadi tenggorokan tuh kayak berdahak banget gitu. Jadi gak enak banget lah guys kalau misalnya mau bikin konten. Ini juga sebenarnya suaranya masih agak-agak dikit berdengung. Apa sih bahasanya itulah guys ya. Oke, gak apa-apa guys ya. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang tragedi ya. Ini wisata mewah guys yang berakhir dengan tragedi. Di mana nih guys? Sebuah kapal selam kecil guys yang bernama kapal Titan ini tenggelam guys saat dia sedang ingin berwisata melihat bangkai kapal Titanic yang berada di dasar laut Atlantik guys ya. Nah, ini apa sih penyebabnya guys ya? Terus kenapa ini bisa heboh kemarin guys ya? Dan itu akan kita bahas di konten kita kali ini guys ya. Buat sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube channel ini ya guys. Karena kalian akan dapetin update berita viral, misteri, histori, kriminal, dan juga berita olahraga dari aku deh guys. Oke, sekian mari kita bahas konten kita kali ini guys ya. Pertama yang kita bahas ini adalah mengenai kapal Titanicnya dulu nih guys. Nah, ini merupakan kapal legendaris guys yang pertama kali melakukan pelayaran perdananya guys ya pada tahun 1912 guys. Ini pokoknya pas itu kapal yang digadang-gadang sebagai kapal termewah, terhebat, tercepat, terbesar di zamannya itu guys ya. Nah, sampai-sampai nih guys orang-orang itu pada kayak apa ya, sombong lah gitu guys, takabur guys dengan mengatakan bahwa kapal Titan ini adalah kapal yang tidak bisa tenggelam guys. Namun naasnya guys, pada tahun 1912 itu kapal Titan ini menabrak gunung es sampai-sampai kapal ini tuh robek bagian lambungnya dan dihajar lah tuh sama dinginnya air laut kapal Atlantik guys ya. Nah, meskipun kapal ini telah menjadi bangkai guys, namun daya tarik dari kapal Titan ini ya guys, bangkainya itu masih sangat menarik ya, abadi guys, everlasting gitu guys ya. Nah, sejak ditemukan pertama kali tahun 1985 guys ya. Nah, orang itu berbondong-bondong untuk melihat bangkai kapal Titanic secara langsung. Jadi mereka turun ke dasar laut Atlantik, menyelam gitu guys, menerobos dinginnya dan gelapnya dasar laut Atlantik guys. Gila sih guys ya. Meskipun aku mengagumi nilai-nilai arsitektur yang ada di kapal sepanjang 269 meter ini guys, namun aku nggak ada niatan untuk terjun langsung menyelam gitu guys ke kapal Titanic guys, karena ya ini udah dingin, gelap, dalam pula guys, itu udah bikin jiper duluan guys. Tapi hal ini nggak berlaku bagi 5 orang Crazy Rich dan juga peneliti guys ya. Mereka tetap guys nekat turun untuk melihat bangkai kapal Titanic menggunakan sebuah kapal selam kecil bernama kapal selam Titan milik dari perusahaan Ocean Gate guys. Siapa aja mereka guys? Yang pertama itu ada si pendiri sekaligus CEO-nya kapal selam Titan ya guys, yaitu si Stockton Rush guys. Nah, for information guys, dia ini itu punya sebenarnya apa ya, ikatan juga sebenarnya dengan kapal Titanic. Kenapa guys? Karena istrinya dia itu guys, Wendy Rush, itu ternyata adalah cicitnya dari penumpang kapal Titanic yang ikut tenggelam pada peristiwa tragedi tenggelamnya kapal Titanic 1912 ya guys. Kalau kalian udah pernah nonton filmnya Titanic yang karya James Cameron guys ya, itu kan ada adegan tuh kakek-kakek sama nenek-nenek pelukan di atas tempat tidur guys, yang kayak gini guys. Nah, itu kalau di film guys. Nah, yang ini adalah foto aslinya dari si Dor dan juga si Ida Strauss ini guys. For information guys, si Stockton Rush ini juga dia yang mengemudikan kapal Titan. Lalu yang kedua ini ada ahli kapal Titanic guys yang bernama Paul Henry Nargeolet guys. Nah, dia berusia 77 tahun guys ya. Nah, dia ini bukan orang yang sekali atau 2 kali mengunjungi kapal Titanic, tapi udah berpuluh-puluh
kali guys selama 2 dekade guys ya. Dan dia ini adalah seorang pemimpin yang memimpin 5 ekspedisi mengambil 5.000 artefak dari kapal Titanic. Artefak tuh kayak barang-barang yang ada di kapal Titanic itu guys, diangkut-angkutin guys ya. Nah, dia ini kenapa bisa kayak gini, karena dia punya perusahaan guys namanya RMS Titanic Inc guys ya. Dia ini adalah perusahaan yang mendapatkan legitimasi dari pengadilan untuk mengambil artefak-artefak tersebut. Nah, dalihnya itu buat supaya menjaga artefak-artefak itu guys ya. Karena emang kalau di bawah laut itu pasti bakal hancur-hancur juga guys. Kayak gitu. Lalu penumpang ketiga yang turut serta dalam ekspedisi ke bangkai kapal Titanic ini adalah Hamish Harding guys. Dia ini merupakan seorang miliarder asal Inggris dan juga seorang penjelajah guys ya. Ini kalau kita lihat dari riwayat jelajahannya juga, ini bukan main guys. Karena dia pernah pergi ke Kutub Selatan, dia pernah pergi ke Palung Mariana, dan bahkan dia juga pernah pergi ke luar angkasa. Aduh, ini udah level ekstrim ini guys. Nih wisatanya nih bukan yang main-main guys ya. Lalu penumpang keempat adalah Syahzada Daud guys. Dia ini merupakan seorang miliarder asal Inggris juga guys. Namun dari datanya itu, dia itu lahir di Pakistan guys ya. Nah, dia juga ini turut serta membawa anak laki-lakinya yang berusia 19 tahun bernama Sulaiman Daud guys. Jadi total guys ya, di kapal Titan ini ada 5 penumpang yang berada dalam ekspedisi ini guys. Dan apakah kalian tahu guys kalau kapal Titan ini memiliki banyak kejanggalan-kejanggalan guys ya? Apa aja itu? Mari kita bahas guys. Yang pertama itu adalah mengenai bahan untuk membuat kapal selam Titan ini guys. Kapal selam Titan ini nggak lazim guys bahannya, karena menggunakan serat karbon. Dimana guys biasanya guys ya, pada umumnya kapal selam yang memiliki daya selam lebih dari 300 meter itu menggunakan full titanium guys ya. Ini bahan titanium ini bahan yang elastis guys. Elastis itu maksudnya gini loh guys, ketika bahan si titanium ini ditekan guys ya, dia bakalan ya jadi cekung kayak gini guys ya. Tapi ketika tekanan air itu berkurang guys, atau mungkin drastis turun guys, dia akan kembali ke posisinya lagi, balik lagi guys ya. Sedangkan guys kapal selam yang dibuat dari bahan serat karbon itu bakalan sangat kaku guys ya. Nah, ini bahan serat karbon dicampur dengan bahan titanium. Ini satu hal yang nggak lazim, absurd dalam dunia perkapal selaman guys. Lalu kejanggalan yang kedua di sini adalah mengenai ketebalan dan keamanan dari lambung kapal selam Titan ini guys. Dimana guys ya, kapal selam Titan ini cuman memiliki ketebalan dinding lambung itu cuman 5 inci guys, sementara standarnya adalah 7 inci. Aduh ya guys ya. Dan ini juga makanya dulu pernah diprotes sama mantan mantan direktur operasional Ocean Gate sendiri, yaitu si David Lochright guys. Nah, selain itu juga dia juga pernah memprotes masalah lambung kapalnya juga guys, karena ini katanya belum ada uji sama sekali ya. Jadi kayak ini nggak tahu nih bakalan kuat apa enggak gitu guys. Nah, ini sini aja sebenarnya udah ketahuan ya, ini udah nggak bener guys, udah nggak bener nih guys. Lalu kejanggalan selanjutnya nih guys, ini kan lambung kapalnya aja itu belum dilakukan pengujian secara realnya guys ya. Ini kuat apa enggak, gimana nih kan, bagus apa enggak guys ya. Nah, kapal selam Titannya sendiri juga memang itu belum tersertifikasi oleh badan pengawas manapun guys. Jadi belum punya sertifikat dia itu aman guys ya. Nah, hal ini karena emang si Stockton Rush ini satu, dia memang punya riwayat, nah orangnya demen ngabain masalah keselamatan lah guys ya. Dan dia tuh memang punya impian kalau dia tuh pengen punya perusahaan yang bisa wisata ke kapal selam Titan itu, dimana semua orang tuh bisa gitu guys. Jadi nggak perlu ada sertifikasi apa segala macem. Dan menurut dia itu bisa jadi satu pemborosan guys. Dimana ya maksudnya pemborosannya itu, kalau emang nggak pengen kenapa mendingan gak usah ngelakuin gitu loh. Jadi orangnya kayaknya emang tipikal yang suka ambil risiko si Stockton Rush ini guys. Padahal yang menurut aku ya, bukan menurut aku sih, sebenarnya menurut orang juga ya guys ya, yang namanya keselamatan itu nggak bisa ditawar-tawar sebenarnya guys ya. Nah, lanjut guys, yang ini bikin aku tercegang banget ya, speechless ketika aku mengetahui hal ini guys. Dimana guys ya, aku kalau nggak bayangin namanya kapal selam itu pasti dikemudiin dengan kayak semacam setir gitu ya. Tapi guys, kapal selam Titan ini itu dikendalikan dengan controller game itu loh guys, yang biasanya orang pakai buat main PS. Kayak gini guys. Gila.
ini aneh banget guys, nggak habis pikir. Kayak ini wisata yang mahal guys ya. Kalian tahu guys, buat orang yang mau nyelam ke kapal selam Titan ini, mereka harus bayar sebesar $250.000 Amerika Serikat atau sekitar 3,7 miliar rupiah guys. Tapi menggunakan controller game kayak gini. Ini bukan merek jelek guys, tapi menurut aku kok gini amat gitu loh, ngerti kan? Astagfirullahaladzim. Lalu kejanggalan kelima guys, ini penumpang yang mau naik kapal selam Titan ke bangkai kapal Titanic itu guys, itu dia harus menandatangani surat pernyataan kematian guys ya, dimana semua penumpang itu harus tanda tangan guys ya, dan menerima istilahnya gitu, accepting kalau perjalanan mereka menggunakan kapal Ocean Gate ini mungkin bisa memberikan cedera, baik itu secara fisik guys ya, terus secara emosional, secara psikis, maupun sampai risiko kematian guys ya. Nah ini udah jelas ya, dari sini aja sebenarnya guys, ini sebenarnya ada satu misi bunuh diri yang dilakukan dengan sengaja ya. Kapalnya aja udah nggak jelas ya, terus kalian harus tanda tangan seperti itu guys ya. Ini heran sama orang-orang yang masih tetap nekat mau nyelam kayak gini guys. Ketika kalian tahu nih ada hal yang nggak baik ya, berbahaya, tapi tetap diantepin guys. Astagfirullahaladzim. Selain itu guys, ini juga ada hal yang menurut aku juga janggal guys ya, dimana kapal Titan itu dia menggunakan 17 baut guys yang buat nutup kapal selam ini. Jadi kapal selam itu nggak punya teknologi buat nutup sendiri guys ya. Jadi ini ketika penumpangnya mau naik guys ya, itu nanti ditutup dengan baut ini guys, ditutup ya, dan mereka nyelam. Dan kalau misalnya mereka mau dibuka itu, mereka harus naik dulu ke permukaan air, dan itu dibuka satu-satu manual lagi gitu. Ampun. Wisata mewah 3,7 miliar tapi kayak gini guys. Wah, adakah yang tertarik? Selain itu guys, kapal ini memiliki jendela bulat ini guys ya, cembung nih, kayaknya kelihatannya cembung, dan ini terbuat dari akrilik guys ya. Selain itu juga dilengkapi dengan beberapa kamera dengan resolusi tinggi, yaitu 4K guys ya, dan juga lampu yang terang guys buat nerangin bangkai kapal Titanic nanti ketika mereka tuh setelah sampai gitu. Bukan setelah sampai, ketika mereka lagi menjelajahi laut Atlantik itu sendiri juga sebenarnya guys. Nah, itu adalah kejanggalannya kapal Titan ini guys ya. Lanjut guys, kita bahas kronologi gimana kapal ini bisa tenggelamnya guys ya. Nah, yang pertama guys, itu pada tanggal 17 Juni 2023 guys. Ini terlihat ya, si Hamish Harding ini memposting tentang rencana dia bakal nyelam bersama Ocean Gate ke bangkai kapal Titanic guys di akun Facebooknya, dan mengatakan hal seperti ini guys: ketika musim dingin terburuk di Newfoundland dalam 40 tahun, misi ini kemungkinan akan menjadi misi pertama dan satu-satunya misi berawak ke Titanic pada tahun 2023. Jendela cuaca baru saja terbuka, maksudnya tuh kayak pengumuman prediksi cuaca gitu guys ya. Nah, dan kami akan mencoba untuk menyelam besok. Kami mulai bergerak dari St. John's, Newfoundland, Kanada kemarin, dan berencana untuk memulai misi penyelaman sekitar jam 4 pagi guys besok ya, atau pada tanggal 18 Juninya nih guys ya. Nah, sampai saat itu kami memiliki banyak persiapan dan pengarahan yang harus dilakukan gitu guys. Nah, ketika kapal selam Titan ini berangkat guys, dia tuh cuma membawa kapasitas oksigen itu sebanyak 96 jam aja guys, atau kurang lebih 4 hari aja nih guys ya. Karena memang kapal selam Titan ini emang cuman kayak buat sekali nyelam gitu, sehari nyelam terus selesai dah gitu, wisata kayak gitu guys ya. Seluruh penumpang kapal selam Titan ini menempuh jarak 600 km dari Newfoundland, Kanada ke titik selam kapal Titanic ini guys ya. Kemudian kapal selam Titan ini dilepaskan dari kapal induknya, yaitu kapal Polar Prince ya guys ya, pada pukul 8 pagi ya, ke titik lokasi kapal Titanic itu ya. Mereka nyelam ya guys ya. Nah, ini kapal selam Titan ini selain jadi induknya ya guys, ini juga dia bakal jadi teman komunikasinya si kapal Titan selama dia berada di bawah air ya. Mirip kayak ATC sama pilot gitu lagi, komunikasi gitu guys ya. Nah, karena memang kapal selam Titan ini tidak dilengkapi dengan GPS, jadi nanti dia tuh kayak dikomando gitu sama si kapal Polar Price melalui teks kayak gitu. Umumnya guys, kapal selam Titan itu menyelam dalam waktu 8 sampai 10 jam guys. Jadi udah setelah itu
balik lagi gitu guys ke permukaan air. Tapi guys, sampai pukul 18.00 waktu setempat guys, kapal selam Titan ini nggak muncul juga ke permukaan air. Bahkan guys ya, kapal selam ini hilang kontak dengan kapal induknya, itu kapal Polar Prince tadi. Kemana hilangnya kapal ini guys? Setelah dinyatakan hilang guys ya, penjaga pantai Amerika Serikat segera mengirimkan bantuan guys untuk mencari kapal selam yang hilang ini, dimana mereka mengerahkan pesawat C-130 guys ya untuk menyisir permukaan laut guys ya. Nah, tim penyelamat juga ini berpacu dengan waktu guys ya, karena kapasitas oksigen di kapal selam Titan itu kan cuma 4 hari aja guys, atau sekitar 98 jam. Kalau penyelamatan harus dilakukan lebih dari itu, kemungkinan guys penumpang yang berada di dalam kapal itu tidak bisa diselamatkan dalam keadaan hidup guys ya. Dan kapal juga bakalan udah hancur lebur guys, gak kuat sama nahan tekanan air. Dan for information guys, tekanan di sekitar bangkai kapal Titan itu luar biasa, nauzubillah gedenya guys, 400 kali lipat daripada tekanan yang ada di permukaan air. Itu gila. 4 hari kemudian guys, ini diprediksi ya kalau kapal selam Titan ini udah kehabisan oksigen guys, dan penumpang di dalamnya itu udah dinyatakan meninggal dunia guys ya. Kapalnya udah dinyatakan tenggelam gitu guys. Dan akhirnya guys, pada tanggal 22 Juni 2023 guys, tim SAR menemukan puing-puing kapal selam Titan di bawah dasar Laut Atlantik. Ini posisinya dekat dengan kapal selam Titan. Nah, di mana nih guys ya? Bagian pertama yang ditemukan adalah bagian kerucut ekor kapal selam di kedalaman 4.000 meter guys, sekitar 4.000 meter nih guys ya. Guys, ini lokasi titiknya itu berada di sekitar 500 meter dari haluan kapal Titanic guys ya. Nah, kemudian juga ditemukan pecahan lambung kapalnya juga nih guys ya. Inilah hal terburuk yang harus dihadapi oleh penumpang kapal Titan, gimana kapal yang mereka tumpangin ini meledak guys ya. Dan ini menurut para ahli juga di kemungkinan besar guys ya, kapal selam ini meledak dalam waktu persekian milidetik, alias bener-bener cepet banget guys, sebelum otak mereka bisa mencerna kalau kapal ini bakal meledak gitu guys. Nah, ini aku nemuin video yang katanya sih ini kira-kira guys ya, kalau disimulasikan kapal selam Titan ini meledak seperti ini guys. Ya Allah, nauzubillah. Astagfirullahaladzim, ngeri banget guys ngeliatnya, astagfirullah. Nah kan guys, ini udah diketahui nih guys di mana titik tenggelamnya kapal selam Titan. Nah, mereka ini ya, tim SAR-nya itu meluncurkan guys semacam robot tanpa awak gitu guys, yang bisa ngambil kapal selam Titan dari kedalaman 4.000 meter itu. Nah, pada hari Rabu itu berhasil diangkatlah puing-puingnya itu guys. Di mana nih guys ya? Ini setidaknya guys, ini ada bagian satu tutup ujung titanium guys, lalu juga ada jendela kapal yang udah bolong guys ya, lalu juga ada cincin titaniumnya juga guys. Selain itu juga ada kerangka pendaratan dan ujung ruang pendaratan. Nah, selain itu juga ada ditemukan ya dugaan katanya guys potongan tubuh manusia. Nah, ini yang harus diselidiki dulu guys, ini bener atau enggak kayak gitu guys. Ya ampun, ya emang kalau posisinya kayak gini ya udah pasti begitu guys, hancur. Lalu juga guys, penyebab pastinya kapal selam Titan ini bisa tenggelam dan juga meledak juga itu belum tahu guys ya. Namun kalau menurut para sejumlah ahli perkapal selaman guys, ini terjadi karena masalah kelistrikan atau juga karena masalah ketidakmampuan guys, kegagalan lambung kapal dalam menahan besarnya tekanan di bawah air itu guys. Nah, di sini juga aku pengen ceritain guys, ada kisah ya, dia orang yang pernah numpang juga kapal selam Titan, dan mereka juga sebenarnya nyaris juga nih guys. Nah, siapa aja itu? Nah, yang pertama itu adalah ada Mike Reyes guys. Nah, dia adalah seorang penulis dan juga produser dari serial Simpsons guys. Nah, ini dia mengatakan guys ya, orang yang pengen naik kapal selam Titan ini harus nanda tangani pernyataan surat kematian guys ya. Dan juga mengatakan bahwa kapal selam Titan ini sering guys ya itu mengalami hilang kontak dengan kapal Polar Prince itu guys ya. Lalu kisah yang kedua ini datang dari Arthur Loibl ya guys. Dia ini adalah seorang penjelajah dan juga seorang pengusaha asal Jerman guys ya. Dia mengatakan bahwa misi kapal selam Titan ini adalah misi bunuh diri guys. Kenapa guys? Karena ini pernah pas dia naik itu kapalnya mengalami masalah kelistrikan guys, sehingga kapal ini terlambat selama 5 jam. Selama 5 jam itu dia terkurung dan harus duduk lesehan guys di dalam kapal selam Titan. Gila. Kayak mana tuh? Aduh, tepos gitu kan. Aduh, emang ini orang-orang kayak gini guys nih, kalau wisata tuh bukan main ya. Ini ekstrim banget nih mainnya guys mereka. Dan ini kita belajar banget ya guys ya, betapa pentingnya guys keselamatan ya.
ketika kita menggunakan satu transportasi guys, ini bener-bener harus jadi apa yang concern kita banget nih. Ini aman gak sih kalau kita mau naik, ini aman gak sih gitu. Jangan asal nekat doang guys, akhirnya malah berujung tragedi. Yang pengen wisata malah jadi tragedi kayak gini guys ya. Dan setelah kalian nonton ini guys, siapakah yang masih berani penasaran pengen lihat bangkai kapal Titanic secara langsung guys ya? Komen di kolom komentar ya guys ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir guys. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube channel ini ya guys, karena kalian akan dapetin update berita viral, misteri, historik, kriminal, dan juga update olahraga dari aku nih guys ya. Oke guys, see you on the next video. Bye bye.